Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mudah untuk mengatakan bahwa Allah itu baik, Allah itu peduli ketika Allah berkarya sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Namun mudah juga untuk menuduh Allah tidak peduli ketika kita sedang di tengah badai, taufan kehidupan sedang menerjang. Kita mengharapkan Allah segera datang, namun justru kita menemukan diri kita sepertinya dibiarkan sendirian. Ini yang dituduhkan oleh murid-murid kepada Yesus ketika mereka sedang dalam bahaya besar di tengah danau Galilea. Mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saya akan membacakan kisah ini secara lengkap di dalam Markus pasal 4, ayat 35 hingga ayat yang ke-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara, jelas melalui kisah ini Yesuslah yang mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang. Yesus yang mengajak mereka untuk menyeberang danau Galilea menuju daerah Gerasa. Karena di daerah Gerasa ada misi Yesus di sana, yaitu untuk melepaskan seseorang yang selama ini dirasuki oleh roh jahat. Dikatakan juga di dalam kisah ini bahwa ada perahu-perahu lain yang menyertai perahu-perahu Yesus. Saudara, satu perahu dengan Yesus tidak serta-merta membuat perjalanan kita aman, tentram, jaya, dan sentosa. Tidak. Kita pun akan mengalami juga gelombang kehidupan, taufan yang mengamuk, bahaya yang besar, seperti yang dialami oleh orang-orang yang hidup di luar Kristus. Lalu jika demikian, apa yang membedakan kita, orang-orang yang ada di dalam Kristus, dengan orang yang hidup di luar Kristus? Kita anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Kristus, tidak sendirian di tengah badai. Kita tidak sendirian di tengah kabut pekat. Kita bersama-sama dengan Yesus di tengah taufan yang mengamuk. Kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Kita akan baik-baik saja dan akan sampai ke seberang, yaitu ketujuan yang telah Allah tetapkan bagi kita. Josh Herbert berkata, "Ketika angin dan gelombang menyergap habis kapalku, ia melindungi. Ia memegang roda kehidupan meskipun kapal hampir terbalik. Badai adalah kemenangan karyanya. Meskipun ia memejamkan mata, tetapi bukan hatinya." Saudaraku, mustahil bagi Allah untuk tidak peduli dengan segala yang sedang kita hadapi pada saat ini. Niscaya Allah tidak mengerti batas-batas kemampuan kita menghadapi gelombang besar yang sedang menerjang perahu kita. Niscaya Allah menutup hati untuk memahami betapa sulit, betapa payahnya kita mengayuh. Mustahil bagi Allah untuk tidak melihat betapa ringkihnya iman kita di tengah gelombang yang sedang menderu. Murid-murid dipenuhi ketakutan akan bahaya yang sedang mereka hadapi. Namun ketika Yesus menghardik angin dan membuat danau itu menjadi teduh, ketakutan murid-murid beralih. Tidak lagi kepada taufan, tetapi kepada Dia yang berkuasa atas taufan. Ketakutan mereka tidak lagi kepada angin yang mengamuk, tetapi kepada Dia, pencipta dan pemilik danau itu. Saudaraku,
Mata yang tertuju kepada gelombang adalah mata yang dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi mata yang tertuju kepada Yesus adalah mata yang dipenuhi oleh harapan dan keteduhan. Kiranya keteduhan di dalam Kristus tetap dapat kita rasakan di tengah gelombang kehidupan yang sedang menderu. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Allah peduli, Tuhan Yesus memberkati.